Leluhur abadi yang tidak berguna itu terbunuh dengan mudah. Namun berkat dia, aku bisa lolos dari bencana. Tatapan mata orang ini tajam, seolah-olah dia bisa menembus kehampaan tak berujung dan langsung melihat ke arah lokasi alam semesta asli. Berdasarkan situasi sebelumnya, tampaknya kelompok orang inilah yang telah menghancurkan rencanaku. Huff. Suara dingin langsung terdengar dari mulutnya, aku tidak menyangka ada kekuatan sekuat itu di baliknya. Jika kita ingin mengalahkan pihak lain, aku khawatir kita hanya bisa membuat rencana jangka panjang. Mungkin, kita hanya bisa bersatu dengan kekuatan itu. Mata pria itu bersinar, dan niat membunuh yang dingin melintas di kedalaman matanya, dan menghilang dalam sekejap. Ia menatap langit berbintang yang tak berujung di alam semesta. Bagi praktisi seperti kami, jika ingin menentang keinginan langit dan mengubah takdir serta keluar dari kurungan, kami harus menggunakan segala cara yang diperlukan. Jika tidak, bagaimana kami bisa mencapai puncak? Ledakan. Dengan suara dingin, sosok suram itu tiba-tiba mengangkat tangannya. Berdengung, papan catur hitam yang memancarkan aura kematian tak berujung tiba-tiba jatuh ke tangan orang ini. Aku tidak menyangka harta karun di tempat itu begitu bagus sehingga mereka benar-benar menjebak leluhur generasi ketiga dari negara Tianhuang kuno begitu lama. Pria itu bergumam, dan sesaat kemudian, sosoknya tiba-tiba menghilang dan lenyap tanpa jejak. Di luar negara kuno Tianhuang, di langit berbintang yang luas, tinju leluhur generasi ketiga negara kuno Tianhuang itu seterang cahaya keemasan, membombardir langit di atas kepalanya dengan panik. Sialan, aura benda ini sangat istimewa, dan aku tidak tahu siapa yang menggunakannya. Sekarang kekuatanku sangat berkurang, dan sangat sulit untuk menghancurkannya. Leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang terus menyerang dengan ekspresi jelek. Leluhur klan Kaisar Abadi pasti sudah siap menghadapi serangan ini. Setelah sekian lama, saya khawatir Qin Chen sudah. Hatinya hancur. Hanya memikirkannya saja. Tiba-tiba, dengan suara keras ia melayangkan pukulan, dan kurungan besar yang membelenggu dirinya bagai air pasang yang surut, tersapu dalam sekejap. Hah! Kandang-kandang hitam ini rusak karenaku. Tidak, mereka menghilang dengan sendirinya. Leluhur generasi ketiga dari negeri kuno Tianhuang tiba-tiba membubung ke angkasa, menatap sangkar-sangkar hitam yang memudar di sekelilingnya dengan wajah muram, karena dia tidak dapat merasakan dari mana nafas itu menghilang, dan siapa yang memancarkannya. Setelah tertidur selama miliaran tahun, ditambah dengan pertempuran sebelumnya di reruntuhan 10.000 dewa, kekuatanku telah menurun drastis. Leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang memiliki ekspresi tidak menyenangkan. Perasaan ini membuatnya sangat tidak nyaman. Dulu dia juga sosok yang terkenal di lautan semesta, tapi sekarang malah diejek seperti ini. Dengan kekuatanku, bahkan jika asal-usulku rusak parah, bahkan orang kuat seperti leluhur klan Kaisar Abadi tidak dapat menggodaku. Orang yang dapat melakukan ini setidaknya setingkat dengan lelaki tua Kuji, dan dia harus menggunakan harta karun yang berharga untuk melakukannya. Mungkinkah ada orang kuat lain di balik leluhur klan Kaisar Abadi ini? Nenek moyang generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang merasa murung. Tidak banyak laki-laki kuat seperti itu di seluruh alam semesta, dan dia pasti salah satu dari raksasa kuno itu. Sialan, kalau leluhur ini masih di puncak, bagaimana mungkin aku bisa mengalami penghinaan seperti itu? Negara kuno Tianhuang mendongak ke arah kehampaan yang tak berujung, dengan kekhawatiran yang tak berujung di matanya, orang ini dengan sengaja menarik harta karun itu. Saya pikir rencananya seharusnya berhasil, mungkinkah Qin Chen telah? Semakin dia memikirkannya, semakin pahit wajah leluhur generasi ketiga negara kuno Tianhuang itu. Aduh, saya pikir saya bisa melindungi Qin Chen dan menemukan masa depan untuk negara kuno Tianhuang saya.
Siapa yang mengira bahwa leluhur klan Kaisar Abadi akan begitu kejam dan bersikeras untuk mengambil nyawanya? Tampaknya negara kuno Tianhuang saya ditakdirkan untuk tidak memiliki masa depan. Meskipun dalam hatinya dia berpikir seperti itu, namun leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang tidak berhenti, dia melangkah maju dan langsung menyerbu ke arah Laut Semesta Selatan. Ledakan. Sosok yang lolos ke dimensi yang lebih tinggi itu bagaikan hantu, terbang cepat melintasi dunia dimensi yang lebih tinggi. Apapun yang terjadi, nafas kehidupan Huang Yuan masih ada, yang berarti Laut Semesta Selatan tidak boleh hancur total. Bahkan jika leluhur klan Kaisar Abadi telah membunuh Qin Chen, aku akan melindungi orang-orang lain di Laut Semesta Selatan selama yang aku bisa, hanya untuk memberikan sedikit kontribusi pribadiku. Memikirkan hal ini, leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang dengan cepat terbang menuju Laut Semesta Selatan. Dengan kecepatannya, tanpa halangan apapun, tidak butuh waktu lama sebelum dia tiba di dunia berdimensi lebih tinggi tempat Laut Semesta Selatan berada. Aku ingin tahu berapa banyak makhluk hidup yang masih hidup di Laut Semesta Selatan saat ini. Aku harap itu tidak menjadi reruntuhan. Nenek moyang generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang berpikir demikian dalam hatinya. Saat berada di dunia berdimensi tinggi di atas Laut Semesta Selatan, dia menatap langsung ke Laut Semesta Selatan di bawahnya. Hah! Dia terkejut saat melihat ini. Mengapa Laut Selatan semesta ini begitu damai dan tenang? Dalam pandangannya, Laut Selatan di alam semesta tampak damai, meskipun planet-planet kekurangan aura Dao Agung langit dan bumi, makhluk hidup juga tidak kuat, tetapi tidak memiliki pemandangan yang sunyi setelah perang berakhir, melainkan pemandangan yang berkembang pesat. Yang lebih mengejutkannya lagi adalah bahwa energi spiritual langit dan bumi di Laut Selatan semesta saat ini sangat melimpah, dan sama sekali tidak kalah dengan yang ada di alam semesta lainnya. Apa yang sedang terjadi? Bukankah Laut Semesta Selatan sangat tandus sejak pertempuran di jurang tahun itu, dengan energi spiritual terkuras dan jalan-jalan kering? Mengapa sekarang terlihat sangat berbeda? Terlebih lagi, Huang Yuan sebelumnya memberitahuku bahwa Laut Semesta Selatan telah diserbu oleh leluhur klan Kaisar Abadi, dan aku pun keluar untuk berperang, tetapi dihentikan oleh musuh yang kuat. Secara teoritis, setelah sekian lama berlalu, Laut Semesta Selatan seharusnya sudah menjadi reruntuhan sejak lama. Mengapa tidak ada tanda-tanda periode pasca perang sekarang? Ledakan. Dengan keraguan di hatinya, sosok leluhur generasi ketiga negara kuno Tianhuang turun ke Laut Selatan alam semesta di dunia dimensi tinggi pada saat yang sama. Dalam sekejap, seluruh kekosongan Laut Semesta Selatan mulai mendidih lagi. Aura seperti itu tentu saja membuat khawatir banyak orang kuat yang masih memfokuskan perhatian mereka di sini. Pria kuat lainnya telah tiba. Banyak mata berkumpul dan dengan cepat tertuju pada leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang, dan leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang secara alami merasakan tatapan orang-orang kuat ini. Begitu banyak orang kuat yang memusatkan perhatian mereka di sini. Sepertinya memang ada perang di Laut Semesta Selatan sebelumnya. Nenek moyang generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang merasa gugup. Semua pria kuat ini sangat kuat. Dalam keadaan normal, masing-masing dari mereka sangat sibuk. Bagaimana mereka bisa punya waktu untuk memperhatikan Laut Cina Selatan yang kecil? Sekarang orang-orang kuat seperti ini sedang memperhatikan tempat ini pada saat yang sama, sudah jelas bahwa sesuatu yang besar benar-benar telah terjadi di sini sekarang. Nenek moyang generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang merasa gelisah dalam hatinya. Pada saat yang sama, aura di tubuhnya meledak, dan dia selalu waspada terhadap pertempuran yang tiba-tiba. Karena dia tidak tahu bagaimana situasinya, dia tidak berani ceroboh.
Yang membingungkan leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang adalah bahwa setelah mata banyak orang kuat di kedalaman alam semesta terfokus padanya, dia tidak merasakan sedikit pun permusuhan, tetapi sebaliknya samar-samar merasakan sedikit kebaikan dan kecemburuan. Apa yang sedang terjadi? Hei, dia adalah leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang. Dia baru datang saat ini. Apakah dia menghadapi situasi tertentu? Orang ini sangat beruntung karena dia benar-benar membuat taruhan yang tepat. Tampaknya negara kuno Tianhuang benar-benar beruntung. Apakah benar-benar ditakdirkan untuk mati? Suara-suara berkomunikasi dengan rasa iri di kedalaman lautan kosmik. Dengan adanya tokoh sekuat kaisar kuno di sekitarnya, jika dia bersedia melindungi negeri kuno Tianhuang, bahkan jika leluhur generasi ketiga negeri kuno Tianhuang telah meninggal, pasukan biasa tidak akan berani mengambil risiko menyinggung kaisar kuno dan menargetkan negeri kuno Tianhuang. Meskipun dia tidak bisa mendengar apa yang dikatakan orang-orang ini, tetapi dengan kekuatan leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang, dia secara alami bisa merasakan kecemburuan di mata mereka. Apa yang sedang terjadi? Bingung, leluhur generasi ketiga negara kuno Tianhuang dengan cepat terbang menuju kedalaman laut semesta selatan. Leluhur. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Itu adalah kaisar negara kuno Tianhuang yang muncul di langit dan menatap leluhur generasi ketiga negara kuno Tianhuang dengan penuh semangat. Huang Yuan. Mata leluhur generasi ketiga dipenuhi dengan kegembiraan, dan dia menghela nafas. Maaf, saya terlambat. Tidak terlambat, kamu datang pada waktu yang tepat. Kaisar negara kuno Tianhuang, Huang Yuan, berkata dengan penuh semangat. Apa? Leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang tertegun sejenak.